Dia tubuh suci yang dicari sama Gary. Kita bertanggung jawab, bawa dia kembali. Jangan buat onar. Bos, berapa? Bentar. Aku saja. Makasih, Pak. 2 koin tembaga. Pak, bukannya kamu lagi menyusai aku? Tuh, yang lebih itu buat kamu aja. Nggak apa-apa kan? Pak, Nyonya, tolong kasihani kami. Kami suami istri, cuma usaha kecil-kecilan di sini. Tolong jangan mempersulit kami. Nyonya pasti bercanda. Uangnya ada di sini. Ambil saja. Kak Kevin, kamu anterin makanan ke tamu lain. Di sini ada aku. Oke. Dua mangkok, 2 koin. Terima kasih. Aroma tipis selimuti salju. Wewangiannya sampai ke langit. Kenapa dia datang? Ayo pergi. Pak, tolonglah. Nggak tahu mana yang bikin Anda marah. Berhenti! Kak Kevin, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Tapi barusan kamu... Yang penting kamu nggak apa-apa. Kak, kok kamu bisa datang? Dia itu kakakmu. Jenny, bukannya kamu yatim piatu? Kamu memangnya siapa? Cepat bawa Nona pergi. Jenny, kamu bisa bela diri. Kak Kevin, aku... Nggak apa-apa. Nggak peduli siapapun kamu. Di mata aku, kamu tetap istriku. Jenny ini memang orang berbakat luar biasa yang diinginkan Gary. Kak, ayo cepat ikut aku. Kita obrolkan nanti. Kak Kevin, aku tunggu kamu di rumah. Iya. Ayo ikuti. Hei bocah, Nona kami derajatnya tinggi. Kamu itu nggak layak deketin. Kalau kamu tahu diri, mending jauhin Nona kami. Sudah dibuka? Siapa? Makasih, udah nyelamatin kami. Ngapain diam aja? Cepat pergi. Adikku, ingat siapa kamu sebenarnya. Kenapa bisa tinggal di sini? Kalian bawa Rani ke sini. Itu sama aja nyuruh dia menderita. Kak Kevin, kamu udah pulang? Ayah, Rani, ayah beliin kue kacang favorit kamu. Ingat ya, jangan langsung melahap ya. baiklah. Sana. Jarang-jarang kakak bisa mampir ke sini hari ini. Aku ke dapur masak lauk dulu, biar kita bisa makan enak. Kamu cuma tukang jual mie. Kamu punya hak apa buat jadi adik iparku? Adikku ini adalah putri dari sekte Aditya. Dia harus nikah sama cowok hebat yang luar biasa. Kak, Kakak apanya? kamu diam. Dia bahkan gak bisa pegang senjata. Di dunia ini, dia gak bisa melindungi diri sendiri. Apalagi mau jagain kamu. Kasih apa buat bahagiain kamu? Jenny tuh istri aku. Aku bakal jagain dia selamanya. Kamu jagain dia. Sudahlah Kak Kevin, kamu pergi masak dulu. Aku mau ngobrol sama kakakku. Hah? Katakan saja, ngapain nyariin aku?
putra kedua dari keluarga Setiawan. Kamu masih ingat? Orangnya aku yang bunuh. Tapi keluarga Setiawan itu dari dulu takut Sekte Aditya. Nggak berani macam-macam. Sekarang keluarga Setiawan itu sudah beda dari yang dulu. Sebenarnya ada apa? Putri mereka, Rania Setiawan, nikah sama ketua aula dari Perkumpulan Dunia. Perkumpulan Dunia itu kekuasaannya besar dan sangat kuat. Katanya, pemimpin tertingginya masih muda. Sudah ditetapin jadi sang pemimpin. Satu kata dari dia, bikin banyak sekte langsung dihancurkan. Aku yang nyeret kalian. Ngomong gini apa gunanya? Cepat bawa Rani ke tempat yang aman. Tapi kalau kita pergi, gimana nasib Kak Kevin? Sampai itu ngapain dipikirin? Cepat bawa Rani dan pergi. Sudah datang. Makanannya udah datang. Jarang-jarang kita bisa kumpul kayak gini. Kurang minumannya saja. Sebentar, tempat jualnya harusnya masih buka. Kalian makan dulu, aku pergi beli minuman. Bisa masak makanan enak juga gak guna. Tetap aja sampah. Cepetan beresin. Kita pergi sekarang. Hari ini nggak ada yang bisa pergi. Jenny, kamu bunuh adikku. Hari ini kamu bakal mati di sini. Ahli terbaik keluarga Setiawan. Namanya Rendra. Aku mencarimu 8 tahun. Selama 8 tahun. Hari ini kakakku yang bodoh ini membawaku ke tempat ini. Hari ini adalah hari kematianmu. Keluargamu di Kabupaten Jambi buat banyak masalah. Wajar saja kalau adikmu mati. Rendra, kalau kamu berani nyakitin adikku, Sekte Aditya gak akan tinggal diam. Konyol. Keluargaku didukung Perkumpulan Dunia. Siapa berani halangin aku? Hari ini, orang di ruangan ini harus menemani adikku mati. Datangnya cepat juga. Habisi mereka! Rani, Mau kabur? Gak semudah itu. kamu keterlaluan. Ini anakmu? Bagus. Aku akan membuatmu merasakan rasanya kehilangan keluarga. Terus aku bakal pelan-pelan menyiksamu sampai mati. Mimpi. Selama aku ada, kamu gak boleh nyakitin mereka. Kamu berani? Mati saja. Ibu, aku takut. Jangan takut, Rani. Ada ibu. Berhenti. Kak Kevin. Kak Kevin, kamu kenapa datang? Cepat pergi. Cepat pergi. Dasar sampah. Kamu pergi. Cepat pergi. Tenang aja, ada aku. Rani jangan takut, ada ayah di sini ya. Rendra, semua yang aku lakuin gak ada hubungannya sama dia. Biarkan dia pergi. Keluargamu sudah lengkap. Pas sekali. Aku biarin kalian jadi teman di alam baka. Gak peduli kamu siapa. Kalau berani nyakitin keluargaku, hari ini kalian semua harus mati. Sombong sekali. Sudah berapa tahun belum ada yang berani ngomong gitu ke aku. Sudah situasi ini, masih saja sombongkan diri. Adikku, inilah suami yang kamu cari. Kak Kevin, aku mohon. Bawa Rani pergi. Aku akan menahannya. Sekarang sudah telat. Siapa izinin kamu gerak? Rendra ini, dia juga salah satu jagoan papan atas. Kenapa bisa dengan mudah dikalahkan? Orang ini sebenarnya siapa?
Rani, jangan keluar. Sebenarnya kamu siapa? Aku siapa? Kamu akan mati, gak perlu tahu. Aku ini pewaris keluarga terbaik di kota Jambi. Di dunia persilatan ini nggak ada yang berani menantang keluarga kami. Kalau tahu diri, cepat pergi dari sini. Mungkin keluarga Setiawan akan memberi kamu hidup. Keluarga Setiawan cuma kayak semut yang berani menyinggung aku. Itu namanya cari mati. Adikku Rania Setiawan sudah menikahi Bagas, pemimpin aula perkumpulan dunia. Kalau ganggu aku, artinya kamu ganggu perkumpulan dunia. Anak muda, kamu harus pikirkan dengan baik. Kalau ganggu perkumpulan dunia, dewa pun gak akan bisa menolong kamu. Pemimpin aula Bagas biasanya aja gak punya hak buat ketemu aku. Jadi dia dukunganmu, hah? Sombong sekali. Empat pedang surga di daftar langit. Mereka terkenal sekali. Kamu bisa-bisanya mengontrol mereka berempat. Sebenarnya siapa kamu? Katanya mereka udah pensiun dari dunia persilatan. Gimana bisa? Kalau dunia mulai bergaduh, 9 negeri pasti goyah. Salam hormat, Tuan. Perintah dari perkumpulan dunia. Kendalikan benda dari jauh. Apa dia punya ilmu? Ternyata kamu anggota perkumpulan dunia. Kak Kevin, kamu... Maaf ya Jenny, selama ini aku belum sempat kasih tahu kamu. Kamu di perkumpulan dunia sebenarnya pegang posisi apa? Kenapa mereka manggil kamu Tuan? Cuma gelar rendahan, nggak perlu dibahas. Tuan, aku beneran nggak tahu kalau Jenny itu istrimu. Tolong Tuan, ampuni aku kali ini. Keluarga Setiawan kejam dan jahat, pantas dapat hukuman. Hari ini berani nyakiti istri sama anakku. Gak punya kesempatan hidup lagi. Aku pakai informasi untuk ganti nyawaku. Coba katakan. Ayahku udah pasang info tentang perintah Dewa Perang. Tanggal 1 bulan depan, itu ulang tahunnya ke-60. Ketua Sekte Aditya. Banyak pembunuh bayaran udah di Kabupaten Jambi. Tunggu hari itu untuk beraksi. Gak bisa, ayahku dalam bahaya. Aku harus cepat balik. Tenang aja. Masih ada waktu 3 hari. Selama ada aku, gak ada yang bisa deketin ayam. Iya, naik kapal dari Surabaya. Kurang dari 2 hari, sudah sampai di Jambi. Bawa mereka ke perkumpulan dunia. Tunggu perintah. Siap. Jangan! Lepasin aku! Keluarga Setiawan pasti bakal balas dendam! Kalian yang nonton dari tadi, sudah saatnya muncul. Ternyata kalian mencurigakan sembunyi di atas atap. Kalian mau ngapain? Tenang saja, Nyonya. Kami nggak ada niat jahat. Aku Ayu Sasmita. Ini adik seperguruanku, Adit Angkasa. Kami berdua dari Sekte Langit. Sekte Langit? Sekte yang ada di Gunung Sakti itu? Betul sekali. Jenny, kamu punya takdir istimewa. Ketua kami mau mengangkatmu jadi muridnya. Ayo cepat, beres-beres untuk ikut kita. Katanya Sekte Langit ketat terima murid. Kalau bisa dilirik dia di dunia persilatan itu, sudah kayak mimpi yang jadi kenyataan. Bagus kalau udah tahu. Ini adalah kesempatan untuk naik level. Bukannya orang kayak kalian yang pikirannya pendek. Aku udah mundur. Cuma mau jadi orang biasa. Jenny, kamu harus pikirin baik-baik. Kalau bisa jadi muridnya Gary, kamu pasti bisa masuk jalan kultivasi dan jadi orang hebat. Ini adalah kesempatan yang bisa ubah takdirmu. Jenny udah bilang gak berminat dengan sekte kalian. Mending kalian pulang. Bocah, meskipun kamu dari perkumpulan dunia, kami juga nggak takut. Perkumpulan dunia sekuat apapun, tetap aja cuma sekte biasa. Tapi di mata Sekte Langit, itu cuma kayak semut aja. Bener banget, hari ini dia harus ikut kami. Kalau kamu tahu diri, mending minggir.
Kalau enggak, jangan nyalahin kami bertindak kasar. Bertindak kasar. Aku mau lihat kalian bisa apa. Adikku, kamu gak pikirin lagi. Mereka bukan orang biasa, gak gampang dilawan. Aku udah bilang, cuma mau sama Kevin dan Rani. Hidup kayak orang biasa. Biarpun ada orang berkuasa di belakangnya, aku tetap gak peduli. Kalau kalian tetap keras kepala, aku bakal tunjukin seberapa kuatnya Sekte Langit. Hati-hati! Dia bisa nangkep pedang terbangnya orang itu. Aura Langit ke-9. Tambahkan daya dorong pedang, kekuatan pedang. Nggak kena jantungnya. Tadi cuma kasih sebuah peringatan. Jenny, mending kamu ikut dengan kami. Berani sakitin orang di sekitarku. Hari ini kalian gak akan bisa kabur. Sombong sekali. Bocah, pembantumu nggak ada. Kamu kira kamu bisa menghentikan kami? Karena kalian suka main pedang, biar aku tunjukin ke kalian. Apa itu jurus pedang yang sejati? Ini senjatamu. Jangan bikin malu lagi. Kevin, sudahlah. Kita nggak bisa lawan mereka. Kamu jaga Rani baik-baik. Aku ikut mereka aja. Gak apa-apa. Buat lawan mereka, gak perlu senjata dewa. Ilmu pedang yang sejati bukan soal pedangnya, tapi soal orang yang memegangnya. Meski ini ranting biasa, tapi menurutku lagi pegang pedang yang bisa menebas ketidakadilan. Omong kosong. Ayo lawan. Mengguncang galaksi dan menghancurkan bintang. Pedang saktiku menguasai hukum langit. Hukum langit! Hukum langit! Ini jurus pedang apa? Jurus pedang buat bunuh kamu. Jangan sombong. Berani lukain adikku, kamu pasti mati. Formasi 5 pedang. Serang! Hati-hati! Formasi 5 pedang. Cuma segitu saja. Hancur! Dendam hari ini pasti kubalaskan. Ayo pergi. Kak Kevin, nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Mereka nggak bisa menyakitiku. Kak, aku dan Kevin balik ke Jambi. Kamu di sini sembuhin luka. Kalian cepetan balik. Kapalnya udah aku siapin. Cepat tolongin ayah. Ayah jangan terlalu lelah. Makan bubur ini dulu. Ah,
Selama ini kakakmu lagi nyari Jenny. Kok sampai sekarang nggak ada kabar sama sekali? Hah? Ayah, Ayah, Jenny, kamu sudah kembali? Kak, 8 tahun ini kamu di mana? Apa kamu tahu? Ayah mencarimu dengan susah payah. Ayah, selama ini semua salah Jenny. Udah bikin ayah khawatir. Rani, ayo panggil kakek. Panggil bibi juga. Kakek, Bibi, Hah? Anak ini? Ayah, ini anakku dengan Kevin. Saya Kevin Darmawan. Salam pada ayah mertua. Kevin Darmawan. Kamu kerjanya apa? Kok bisa nikah sama Jenny dan sudah punya anak? Selama ini, apa yang sudah terjadi? Selama ini, apa yang sudah terjadi? Sekarang situasinya belum jelas. Identitas Kevin lebih baik gak usah bilang ke ayah. Ayah, Kak Kevin itu tukang mie. 8 tahun lalu, waktu aku lagi jalanin misi pembunuhan rahasia, terluka parah. Kevin yang selamatin aku. Selama ini, Kevin baik sekali sama aku. Hidupku juga bahagia. Asal bicara, identitasmu penting. Kamu nggak bisa menikah dengan yang buka warung. Sekte Aditya juga termasuk sekte besar yang disegani di kota ini. Menurutmu gimana ayah bisa ketemu sekte lain? tahu tuh, Kak. Kamu keterlaluan sekali. Putra sekte terhormat gak dipilih. Malah kamu nikahi tukang mie. Kamu ini sengaja bikin ayah kesal. Ayah, mau ayah setuju atau enggak, aku udah jadi istrinya Kevin. Seumur hidup ini, aku cuma mau dia. Selama aku masih hidup, gak bakal setuju pernikahan kalian ini. Selama aku masih hidup, gak bakal setuju pernikahan kalian ini. Ayah, Ayah mertua, kami kali ini kembali ada hal penting. ayah, kita sudah dapat info. Kalau Raka udah nyebarin perintah Dewa Perang. Udah banyak pembunuh bayaran datang ke Kabupaten Jambi. Bakal membahayakan ayah buat maksa aku muncul. Perintah Dewa Perang udah 10 tahun gak muncul. Menurut aku, info yang kalian dapat sebenarnya palsu. Raka itu cuma pamer saja. Mau manfaatin dan nakutin orang. Siapa? Cuma kucing liar saja. Sudah bikin kamu takut. Dasar payah. Ayah, kita berbicara jujur. Mereka berencana nyerang pas ulang tahun ayah. Sudah. Kalaupun infonya benar, memangnya kenapa? Semua sekte tahu. Sekte Aditya kita udah berdiri lama di Kabupaten Jambi. Murid sekte kita, semuanya hebat. Kalau mereka berani datang, aku malah manfaatin momen ini buat ngeratain mereka semua. Ayah, ikut kami saja. Kali ini mereka datang dengan persiapan. Diam! Hah? Kenapa kamu? Hah? Bisa jadi selemah ini? Kenapa menikah dengan orang nggak berguna ini? Nggak pantas jadi anggota sekte Aditya. Ayah, kenapa ayah keras kepala banget? Kevin, ayo kita pergi. Kamu? Hah? Perintah Dewa Perang? Sepertinya sekte Aditya kita nggak bakal bisa aman. Yang di atas atap itu bukan kucing, tapi orang yang punya ilmu meringankan badan. Kayaknya mereka udah nyusup ke dalam kota. Kak Kevin, kita harus gimana? Aku takut ayahku kenapa-napa. Nggak apa. Besok kita nyamar jadi tamu undangan, lalu cari kesempatan.
Perguruan Tinju Utara kasih sepasang gingseng. Semoga Pak Ketua sehat dan panjang umur. Semoga Pak Louis sehat selalu dan panjang umur. Terima kasih. Sekolah Pedang Barat ngasih pedang baja dengan harapan bisa bersahabat sama Sekte Aditya. Terima kasih. Aneh. Biasanya Sekte Aditya nggak pernah berhubungan sama sekte ini. Kok hari ini mereka kaya, udah janjian datang bersama buat ngucapin ulang tahun untuk ayah. Emangnya kenapa? Mereka pasti sudah mendengar nama besar sekte kita. Makanya pengen deketin kita. Siapa tahu, suatu saat perlu bantuan kita. Dari Lembah Sakti, Pak Rian datang bawa ucapan ulang tahun dan sebuah hadiah. Pak Louis, semoga Anda panjang umur. Iya. Jangan diterima! Jangan diterima! Jangan diterima! Hadiah ini ada masalah. Jangan diterima. Bocah, kamu siapa? Kenapa kamu bilang hadiahku ada masalah? Pengurus, kenapa orang miskin juga kamu izinkan masuk? Pengawal, usir dia keluar. Kurang ajar. Aku ini suaminya nona kalian. Kalian berani serang aku? Asal bicara. Kakakku belum nikah, mana mungkin ada suami. Berani sekali asal bicara. Hancurin nama baik kakakku. Kurang ajar sekali. Beraninya kamu cari masalah ke Sekte Aditya. Hari ini kalau kamu gak kasih penjelasan cocok, kamu jangan harap bisa pergi. Ayah mertua, gak usah pura-pura gak kenal aku. Benar atau enggak perkataanku? Coba buka saja kotaknya. Kalau kotaknya dibuka dari sisi depan, 3 senjata rahasia ini bisa langsung aktif dan nembak ke arah kamu. Pada waktu itu, dewa paling sakti pun gak bisa selamatkan. Ketua Louis, ini hadiah dari Lembah Sakti yang diberikan untukmu. Namanya Pedang 3 Alam. Ini harta paling berharga kami. Kamu jangan percaya perkataan anak ini. Ketua Louis, dia cuma mau bikin masalah. Omongannya jangan dipercaya. Betul sekali. Lembah Sakti udah terkenal di dunia persilatan. Gak mungkin lakukan hal demikian. Pasti orang ini yang cari masalah. Jenny, akhirnya kamu muncul. Hari ini, kamu gak bakal bisa kabur. Jenny, sekarang cepat pergi. Kamu nggak bisa lawan mereka. Mau kabur? Udah telat. Hari ini, semua orang di sini gak bakal ada yang bisa keluar hidup-hidup. Kepala keluarga Setiawan, pas sekali kamu datang. Cewek murahan ini sudah kami jebak. Tunggu urusan udah kelar. Perjanjian kita dulu itu. Kamu jangan sampai lupa ya. Eksekusinya bagus. Raka Setiawan, kamu dari sekte terhormat, malah ngelakuin hal sehina ini. Kamu beneran bikin malu dunia persilatan. Diam pria tua. Putrimu membunuh adikku. Dendam ini harus diselesaikan. Hari ini, pesta ulang tahun kamu bakal jadi pesta kematian keluargamu. Rania, adikmu dibunuh aku. Aku yang bertanggung jawab. Kalau ada apa-apa, serang aja aku. Bagus. Dasar nggak tahu diri. Aku beri kamu kesempatan. Hari ini, kalau Sekte Aditya ada yang bisa ngalahin ahli yang kubawa, aku bisa pertimbangkan untuk membiarkan kalian hidup. Kamu tukang jual mie. Kamu ngapain di sini? Cepetan turun. Jangan bikin malu.
Kayaknya Sekte Aditya sudah kekurangan orang ya. Beraninya kirim tukang mie buat maju. Lucu sekali. Kak Kevin, hari ini aku ingin atasin masalah sekte kami. Baik, tapi hati-hati ya. Aku bantuin dari bawah. Sudah selesai bahas belum? Kesabaranku ada batasnya. Biar aku aja. Segini saja kemampuanmu. Latihan beberapa tahun lagi. Ayah, kamu terluka. Orang ini, biar aku saja. Aduh. Bagus. Tuan Stefan, mohon bantuannya. Melihat muka Ketua Bagas, aku bantu kalian sekali saja. Tujuh jurus ilahi? Tujuh jurus ilahi? Dia itu pembantai dewa yang kuasai peringkat 20 tahun lalu. Aku nyatakan, mulai hari ini, Sekte Aditya dihapus. Sekte Aditya udah bertahan selama ratusan tahun. Tapi hari ini malah hancur di tanganku. Ini, bagaimana mungkin? Pak Stefan bisa dikalahin cuma pakai satu jarinya. Dia cuma tukang mie. Kenapa bisa sekuat itu? Kak Kevin, Bocah, sebenarnya kamu siapa? Kevin Darmawan. Dari Perkumpulan Dunia. Dia dari Perkumpulan Dunia? Bocah, kamu dari aula yang mana? Suamiku itu ketua aula angin. Kalau kamu tahu diri, cepat pergi. Kalau enggak, saat suamiku datang, kamu pasti kena hukuman. Benar sekali. Bagas adalah tangan kepercayaan pemimpin tertinggi. Kamu anggota Perkumpulan Dunia harusnya tahu bawahan melawan atasan. Itu dosa berat. Bocah, sekarang cepat bawa Jenny pergi. Tenang aja. Selama ada aku, mereka nggak bisa lukain kalian. Konyol. Sudah begini, masih sombongkan diri. Meski kamu anggota Perkumpulan Dunia, tapi dukungannya itu ketua aula angin. Dia punya kekuasaan yang besar. Kamu lawan dia pakai apa? Dengarkan aja perkataanku. Cepat bawa Jenny pergi. Anggap aja buat nerusin keturunan keluarga Prasetyo. Cuma ketua aula. Apa yang perlu ditakutkan? Mau mati ya, Pak Stefan? Kita bareng-bareng hancurkan orang ini. hati-hati. Bocah, kamu udah kena bubuk lumpuh energi. Sekuat apapun jurus kamu, dalam waktu 3 jam, gak bisa pakai tenaga dalam. Licik sekali. Kamu sekarang sudah jadi cacat. Cepat bersujud. Dan menyerahlah. Kak Kevin, kamu gak apa-apa kan? Tenang aja. Aku masih kuat. Kamu pegang ini dan nyalakan. Kevin, sudah situasi ini, kamu minta kakakku untuk nyalain petasan apa? Gawat, sinyal dari kediaman. Pasti ada masalah. Bocah, cuma nyalain kembang api bisa bikin aku takut? Aku beritahu ya, Ketua Bagas sudah sedang di jalan. Nanti dia sampai, jangan harap kalian bisa lolos. Oh, benarkah? Pas sekali dia datang. Aku mau lihat siapa yang beri dia keberanian. Sombong sekali.
Berani ribut di tempatku. Kamu udah bosan hidup ya? Sayang, akhirnya kamu datang. Orang ini serang bawahan kami dan terus nantangin kita. Kamu harus bela kita. Berani sentuh bawahan aku? Katakan, kamu mau matinya gimana? Kurang ajar, Bagas. Ketemu aku nggak sujud. Apa kamu tahu aku siapa? Mau aku sujud? Memangnya kamu siapa? Apa kamu pemimpin perkumpulan dunia? Ketua Bagas, masalah ini gak ada hubungannya sama aku. Tolong maafin aku. Aku rela jadi budak kamu. Aku bakal nurut sama kamu. Anak durhaka! Demi nyelamatin diri sendiri. Sampai ngomong kayak gitu. Aku... Ayah! 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 Kakak, aku gak punya pilihan lain. Perkumpulan dunia sebesar itu, kita gak bisa ngelawan mereka. Aku gak mau mati. Aku beneran gak mau mati. Lihat sendiri kan, di depan kematian, hubungan keluarga dan harga diri, semua nggak ada artinya. Kamu lebih pinter dari yang lain. Tapi sayangnya, aku nggak ada kebiasaan maafin orang. Kamu? Pengawal! Bunuh semua orang bodoh yang nggak tahu diri ini. Jangan ada sisa. Berhenti! Aku pemimpin perkumpulan dunia. Dasar Bagas. Beraninya ngelawan atasan. Dasar bocah, kamu berani sekali. Beraninya menyamar jadi pemimpin perkumpulan dunia. Buka matamu dengan lebar. Ini baru perintah 9 negeri. Pengawal, potong lidah dia. Ketua Bagas, biar aku yang urus. Dasar murahan. Hari ini aku bakal balaskan dendam adikku. Bagas, buka mata kamu lebar-lebar dan lihat atasnya berapa naga. Sudah akan mati, masih pura-pura kuat. Di atas ini 1, 2, 3. Ini 9 ekor naga. Ini bukan perintah 9 negeri. Ini perintah tertinggi. Jangan! Ibu! Berhenti! 4 pedang surga. Dasar Bagas! Berani gak hormat ke pemimpin? Apa kamu tahu? Itu harus dihukum mati. Pemimpin. Tuan, ampunin aku. Tuan, ampunin aku. Pemimpin? Dia itu pemimpin perkumpulan dunia? Maaf ya, bikin kamu sama Rani kaget. Selama kamu ada, aku nggak takut. Gak mungkin. Tukang mie itu pemimpin perkumpulan dunia. Pasti palsu. Dia pasti palsu. Mana mungkin dia pemimpin? Sayang, jangan ketipu sama dia. Cepat berdiri. Sayang! Ketua Aula. Pemimpin, semua salah dia. Karena dia menghasut. Kalau enggak,
Kalau nggak kasih aku keberanian, aku tetap nggak menghormatimu. Aku cuma ninggalin 8 tahun. Di perkumpulan ada orang hina kayak kamu. Kejadian hari ini, kalau nggak dihukum, di mana harga diri perkumpulan dunia? Pemimpin, aku cuma bekerja untuk uang. Ini nggak ada hubungan denganku. Bawa mereka balik ke perkumpulan dunia. Dihukum berat. Pemimpin, tolong ampuni aku. Pemimpin, tolong ampuni aku. Pemimpin. Tuan Pemimpin, maaf, aku sudah buta. Soal yang kemarin itu, kamu maunya. Ayah mertua jangan gini. Kita satu keluarga. Aku, Kevin, gak sekecil itu hatinya. Ayah, aku sudah bersalah. Minggir! Aku nggak punya putri seperti kamu. Ayah, adik cuma lagi hilaf. Belum berbuat kesalahan besar. Gimana kalau ayah ampuni saja dia? Menurutku dia beneran nyesel. Mending kasih dia kesempatan lagi. Karena permintaan sang pemimpin, aku bisa maafin kamu. Kalau nanti kamu mempermalukan sekte kita lagi, aku gak bakal maafin. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Kakak Ipar. Aku sudah dapat kabar dari Lukman. Katanya luka dia sudah hampir sembuh. Hah? Bagus sekali, Ayah. Nanti pas kakak balik, kita sekeluarga bisa berkumpul lagi. Aduh, gak nyangka pemimpin perkumpulan dunia bisa jadi menantu aku. Hah? Mulai sekarang di dunia persilatan, gak ada yang berani ngeremehin keluarga kita. Huh. Ayah, tapi dulu nggak berkata demikian. Hah? Hah? Oh? Astaga, waktu itu kan aku lagi pikun. Hah? Lagi pula, siapa sangka kamu bisa menikah dengan cowok sehebat dia? Hah? Jenny, kenapa? Nggak apa-apa. Aku keluar bentar. Sana. Tuan! Gawat! Nona menghilang di luar ada benda ini. Apa? Orang dari sekte langit. Sekte langit? Mereka tangkapin Jenny buat apa? Tenang aja. Sekarang Jenny harusnya belum dalam bahaya. Sekarang caranya aku mesti datengin sekte langit. Baru bisa nyelamatin Jenny balik. Sekte langit itu aku udah pernah dengar. Kekuatannya di luar negeri sangat besar. Kalau kamu langsung ke sana, itu terlalu berbahaya. Gak apa-apa. Aku ada cara. Hari ini, hari seleksi buat sekte langit untuk cari murid baru. Aturannya mudah. Selama bisa lewatin 3 ujian yang kita siapin, kalian berhak jadi muridnya sekte langit. Adek, aku bernama Salsa dari Sekte Bangun Suci Utara. Kalau kamu namanya siapa? Rani, dengerin ayah ya. Ayah akan pakai jurus kuno buat tukar jiwa ayah sama jiwamu. Situasi di dalam sekte langit itu rumit. Kalau ayah pakai identitasmu, bakal jadi lebih gampang. Rani ngerti. Namaku Rani dari kota Surabaya. Namaku Rani dari kota Surabaya. Surabaya? Itu di mana? Kok aku nggak pernah dengar? Pasti cuma kampung kecil. Kayaknya juga nggak ada ahli. Adek Rani, jangan dengerin dia. Namanya Rian Setiawan, anggota keluarga Setiawan. Dia memang sombong. Mulutnya juga nyebelin. Aku Dimas Saputra, murid guru utama generasi ke-19 dari perguruan Tony. Kalau boleh tahu, Nona dari sekte mana?
Aku nggak punya sekte. Ayahku cuma tukang mie. Seorang anak tukang mie berani ikut ujian seleksi sekte langit. Beneran lucu. Adek Rani, kamu berani sekali. Kalau gitu, berdoa untuk keberuntunganmu. Putaran pertama ini, buat nguji kekuatan. Di depan kalian ada 3 batu besar. Yang pertama, beratnya 100 kilo. Yang kedua, beratnya 250 kilo. Yang ketiga, beratnya 500 kilo. Kalian boleh pilih batu yang mana aja. Selama bisa geser sejauh 10 langkah, itu sudah dianggap lolos. Nggak nyangka tes pertama sudah sesusah ini. Batu seberat itu mau digeser 10 langkah. Bukan hal yang gampang. Dasar pengecut. Biar aku duluan. Nggak disangka, orang ini lumayan hebat. Giliranku! Giliranku! Gampang. Mudah banget. Hei bocah, sekarang giliranmu. Mataku nggak salah lihat kan? Dia mau ngangkat 500 kilo. 500 kilo? Jangankan bisa geser 10 langkah. Kalau dia bikin batunya goyang, aku, Rian Setiawan, bakal makan kotoran. 500 kilo? Jangankan bisa geser 10 langkah. Kalau dia bikin batunya goyang, aku, Rian Setiawan, bakal makan kotoran. Adek Rani, 500 kilo itu berat banget. Kamu jangan maksa ya. Rani, tutup matanya. Biarin kekuatan kita bergabung jadi satu. Gadis dari mana? Gak tahu diri. Batu seberat 500 kilo ini mana bisa diangkat sama dia? Jangankan dia. Aku dan adik seperguruan juga susah pindahin batu seberat itu. Dia kira ini cuma main-main ya? Nggak mungkin. Anak gadis ini mana mungkin bisa mengangkatnya? Ya ampun Rani, kamu keren sekali. Ini beneran keajaiban. Hebat sekali kekuatannya. Sejak sekte langit didirikan, baru kali ini ada orang yang bisa dengan gampangnya mindahin batu seberat 500 kilo. Aneh. Kok aku ngerasa gadis ini kayak pernah aku lihat? Nggak mungkin, Kak. Orang punya bakat sehebat itu. Kalau pernah ketemu, pasti langsung teringat. Adek Rani, kamu keren sekali. Kamu orang kedua yang aku kagumin seumur hidupku. Salsa, orang pertama yang kamu kagumin itu siapa? Tentu saja, pemimpin perkumpulan dunia nomor 1 di dunia persilatan. Impian aku itu nikahi pahlawan yang gagah perkasa seperti dia. Putaran kedua. Uji kemampuan bikin pil. Aku bakal kirim ke kalian resep pil yang sama. Kalian harus selesaiin dalam 1 jam pakai ilmu kalian dan bahan ditungku buat pil kualitas terbaik. Minimal harus sampai tingkat kedua, baru bisa lulus. Ini pil energi.
Katanya pil energi itu salah satu harta di sekte langit. Habis minum ini, kayak baru lahir. Dan kemampuannya jadi meningkat. Banyak orang yang inginkan, tapi nggak bisa. Nggak nyangka resepnya bisa dikasih ke kita. Aneh, ini kan sebenarnya pil penyehat tubuhnya. Kok bisa jadi pil energi di sekte langit? Pasti ada masalah. Pil energi tingkat 4, penampilannya bagus. Tingkat 4. Lebih tinggi 1 tingkat dibanding aku dulu. Tingkat 2, lolos pas-pasan. Tingkat 3, lolos. Adek Rani, pertama kalinya kamu bikin pil, gagal juga nggak apa-apa. Jangan terlalu tertekan ya. Aku nggak percaya kalau dia bisa bikin pil energi. Betul, nanti tingkat 1 pun nggak nyampe. Bikin malu saja. Hah. Dia nggak lihat resepnya. Sok misterius sekali. Dia cuma berakting. Sebentar lagi, hasil pilnya pasti pil gagal. Anak ini sebenarnya mau ngapain? Udah masuk tahap akhir, tapi api terus ditambahin. Apa dia nggak takut apinya membuat pilnya hancur? Menurutku, dia kayaknya nggak bisa bikin pil. Suara pil! Beneran suara pil! Apa anak kecil ini berhasil bikin pil energi tingkat tinggi? Tingkat 6. Tunggu! Ini pil energi tingkat 7. Beneran keajaiban! Adek Rani, kamu jago sekali. Nggak mungkin. Pak Pemimpin, dia pasti curang. Mana mungkin dia bisa bikin pil energi sesempurna itu? Aku tanya, kamu pernah bikin pil nggak? Dasar bocah, kamu permainkan kami ya? Mana mungkin pertama kali bikin pil langsung buat tingkat ke-7? Jujur aja, kamu sebenarnya pakai cara curang apa? Adit, jangan terbawa emosi. Aku udah periksa dengan teliti. Nggak ada masalah. Ini membuktikan kalau pil ini emang dia racik di sana. Dan nggak ada kecurangan. Pertama kali bikin pil hasilnya udah sekeren ini. Bakatnya hebat sekali. Orang jenius punya keistimewaan masing-masing. Nggak bisa diukur pakai logika. Aku nyatakan
Rani dinyatakan lulus. Sekarang, kita masuk ke putaran terakhir. Putaran akar spiritual. Para hadirin, tiang yang di depan kalian namanya tiang energi. Tiang ini bakal keluarin warna beda tergantung kondisi kalian. Warna hitam paling jelek, biru itu standar. Ungu itu bagus. Kalau warnanya emas, itu tingkat dewa yang langka. Putaran 2 ronde sebelumnya itu cuma seleksi awal buat lihat kemampuan kalian. Putaran ini yang akan menentukan apa kalian bisa menjadi murid Sekte Langit. Dimas Saputra, bakat warna biru, diterima jadi murid biasa. Salsa, bakat ungu ini, kemampuan bagus. Bisa jadi murid inti. Semoga kedepannya kamu fokus latihan dan bisa bikin Sekte Langit bangga. Makasih banyak pemimpin, aku pasti fokus latihan. Anak ini, 2 putaran awal sangat baik. Menurutku, akar spiritual dia minimal ungu. Malah, bisa jadi warna emas yang langka. Rani, tunjukin kemampuanmu. Kalau bakatmu emang emas, kamu bakal jadi murid Gary. Nanti di Sekte Langit ini, kamu cuma di bawah 1 orang dan di atas semuanya. Adik Rani, semangat ya. Sudah cukup. Kalau bakatmu terlalu tinggi, bisa bikin orang curiga. Ini, bagaimana mungkin? Warna hitam? Dengan performanya tadi, kok hasilnya bisa jadi warna hitam? Awalnya aku kira dia punya potensi. Nggak disangka. Adik Rani, kamu kenapa? Apa kamu nggak keluarin maksimal? Aku kira gadis ini punya kemampuan hebat. Ternyata cuma tampang luarnya saja. Rani, karena kedua putaran sebelumnya kamu hebat, kamu bisa jadi murid tidak resmi. Turun saja. Dia punya akar spiritual tingkat dewa. Meskipun cuma warna emas muda. Tapi udah langka sekali. Awalnya aku kira Rani yang paling berbakat. Nggak disangka, Rian Setiawan ini yang beneran anak berbakat. Udah kuduga. Gadis itu nggak punya sekte. Nggak tahu dia pakai cara apa. Hampir ketipu sama dia. Bagus sekali. Nanti aku bakal ajak kamu ketemu Gary. Mulai hari ini, kamu jadi murid utama sekte ini. Ini adalah kehormatan tertinggi. Kuharap kamu bisa manfaatin kesempatan langka kayak gini untuk latihan yang rajin. Aku paham. Kak Rian, kalau nanti kamu sukses, jangan lupa sama aku ya. Gadis kecil, lihat nggak? Ini perbedaan antara kita. Rian, kamu keterlaluan. Sudah Kak Rian, dia kan cuma murid gak resmi. Dengan statusmu sekarang, gak perlu peduli dia. Rian Setiawan, kamu ikut aku. Kita akan ketemu Gary.
Orangnya sudah ketemu belum? Lapor. Orangnya sudah ditemukan. Salam hormat, Tuan Gary. Bagus. Bagus sekali. Orang kayak gini yang punya bakat akar spiritual yang tinggi baru dinamakan pilihan dari langit. Hari ini, aku kasih kamu kesempatan biar kamu jadi bagian dari tubuhku dan bantu aku raih puncak kekuatan sejati. Makasih banyak, Guru. Guru? Kamu cuma obat penambah energiku. Mana mungkin aku angkat kamu jadi muridku. Tuan Gary, kamu maksudnya apa ini? Bocah, kalau disalahkan karena kamu sial, umurku udah mau habis. Cuma kamu yang punya bakat sehebat ini baru bisa bantu aku buat nembus batas kekuatan ini. Tuan Gary, aku rela jadi budak kamu. Bisa bantu cariin cara lain. Aku mohon, kasih aku kesempatan hidup. Siapa? Aku nggak bakal jadi murid Sekte Langit. Lepasin aku. Jangan bermimpi. Mending kamu nurut tinggal di sini. Rani, kamu ngapain kesini? Ayahmu kemana? Sekarang bukan waktunya ngobrol. Ayo kita pergi, Bu. Mau kabur dari Sekte Langit? Mimpi saja kalian. Jawab, siapa suruh kamu ke sini? Sebenarnya kamu itu siapa? Kenapa? Baru sebulan udah nggak kenal aku. Aku sudah ingat. Dia anaknya Kevin. Oh, ternyata anaknya pemimpin perkumpulan dunia. Pas sekali. Dengan keberadaan kalian, Kevin itu mau sekuat apapun, dia juga harus menyerah. Betul. Kita tinggal tangkap mereka untuk bikin Kevin turun tahta. Mulai sekarang, Sekte Langit bakal jadi paling hebat di dunia. Gak nyangka kalian ambisius juga mau kuasain dunia persilatan. Beneran suka bermimpi. Anak kecil. Gak disangka kamu berani juga. Kalian ngapain bengong? Cepetan, tangkap mereka. Ade Rani, maafin aku ya. Kamu gak seharusnya hianatin Sekte Langit. Adik, ngapain bicara dengan pengkhianat? Kita ada banyak orang. Maju berbarengan dan tangkap mereka. Rani, cepet kabur. Hari ini, meskipun nyawa ibu jadi taruhannya, nggak akan biarin mereka nyakitin kamu. Jenny, aku sudah beri kamu kesempatan. Tapi kamu sendiri yang cari mati. Jadi jangan salahin. Kalau aku jadi kasar, serang! Dasar para semut, berani nyakitin istriku. Hari ini, Sekte Langit kalian bakal lenyap tanpa jejak. Mana mungkin? Anak kecil kayak gini, gimana bisa punya kekuatan sebesar ini? Aku udah latihan puluhan tahun. Masa bisa kalah dengan anak kecil? Kekuatan segila ini. Di seluruh dunia, kayaknya cuma Gary yang bisa ngelawan dia. Kamu bukan Rani. Kamu itu... Jenny, nanti aku jelasin lagi. Salsa, kamu sudah ketipu. Di dunia ini gak ada yang namanya dewa. Juga gak ada cara buat menjadi dewa. Ini semua hanyalah tipuan. Kamu ngomong apa? Barusan aku melihat sendiri. Tuan Gary itu terima murid terus malah bunuh Rian. Buat nyerap energi di tubuhnya. Kamu kira asal ngarang cerita seperti itu, kami bakal percaya? Benar. Sekte Langit udah ada ratusan tahun. Cuma omonganmu tidak akan merusak reputasi. Tuan Gary bisa hidup sampai sekarang karena dia latihan ilmu sesat yang menyedot energi orang buat nambah umurnya. Selama ini dia pura-pura menerima murid dan membunuh banyak orang. Kalian udah dimanfaatin. Diam! Kalian,
Jangan percaya omongan dia. Kamu ngomong kayak gitu, ada buktinya nggak? Bukti? Kamu lihat saja, apakah Rian masih ada? Bukannya sudah jelas. Kakak, menurutku adik Rani kayaknya nggak bohong. Lihatlah, bocah ini semua asal bicara. Bagaimana mungkin? Tenang aja semuanya, Tuan Gary akan tiba. Nanti kita serang bareng. Pasti bisa nangkep mereka. Salam hormat Tuan Gary. Anak kecil, kemampuan sekecil ini mau lawan aku. Kamu sudah terkena jurus telapak maut. Begitu aku alirin energi, kamu bakal mati kehabisan darah. Begitu aku alirin energi, kamu bakal mati kehabisan darah. Kamu, cepat bunuh dia. Aku? Iya, kamu. Kenapa? Gak mau lakuin perintahku? Aku nggak berani. Kalau begitu, lakukan! Adek Rani, jangan salahin aku. Pemimpin perkumpulan dunia ada di sini. Siapa berani macam-macam? Ibu. Rani. Pemimpin perkumpulan dunia. Pemimpin perkumpulan dunia. Gak apa-apa kan? Tadi pedang kamu kalau maju setengah senti. Saat ini, mungkin nyawamu udah melayang. Rani, ini semua sebenarnya kenapa? Ibu, aku dan ayah tukeran jiwa. Apa? Pukulan pemutus jiwamu emang hebat. Sayangnya, yang kamu serang itu bukan tubuhku. Jadi luka yang anakku rasakan cuma luka luar saja. Kamu? Gawat, gawat. Mampus kita. Nggak usah takut. Ini wilayahnya Sekte Langit. Kalau kita kerjasama, pasti bisa bunuh dia. Hah? Kalian saja? Bawahanku udah ngepung gunung ini. Gak cuma Sekte Langit. Seluruh sekte yang ada di sekitar tempat ini. Kalau mau kami bersihkan, itu semudah balikan telapak tangan. Itu semudah balikan telapak tangan. Cih, kamu mau nakutin siapa? Ilmu iblis abadi aku sudah dilatih sampai level tertinggi. Hari ini siapa yang akan menang belum dapat dipastikan. Lumayan. Perkumpulan dunia jadi penguasa dunia persilatan selama ini. Udah saatnya turun tahta. Ayo kita habisi orang ini bersama-sama. Mulai sekarang, sekte nomor 1 di dunia persilatan bakal jadi sekte langit. Ini apa yang sudah terjadi? Ini apa yang sudah terjadi? Rian yang kalian kenal itu udah mati dari tadi malam. Dia dikendaliin pakai jarum sama Gary ini untuk dijadiin bonekanya. Kamu cuma dibohongin sama dia. Kata dia itu benar. Akhirnya aku ingat. Kamu itu iblis yang bikin kacau 30 tahun lalu. Yang bernama Gary. Betul, itu memang aku. Kali ini kamu benar. 30 tahun yang lalu, orang-orang sok suci itu mau keroyok aku. Tapi mereka nggak nyangka aku masih hidup.
Bahkan aku udah dapetin ilmu iblis hitam keabadian. Palsu. Ternyata semuanya palsu. Tuan pemimpin, aku salah. Tolong ampuni kesalahanku. Urusan kalian aku tunda dulu. Aku mau beresin iblis tua ini dulu. Bocah, terima jurus aku. Kamu, bocah, kok kamu ngancurin ilmuku? Si iblis sudah mati. Mulai sekarang, gak ada sekte langit lagi. Aliran sesat kayak gitu udah seharusnya diberantas. Selamat pemimpin, berhasil tumpas si iblis gemparkan dunia persilatan. Selamat pemimpin, berhasil tumpas si iblis, gemparkan dunia persilatan. Ayah, nanti kalau aku udah besar juga mau kayak ayah. Bikin mie yang enak sekali. Iya. Rani belajar rajin ya. Nanti warung mie ini kamu yang lanjutin. Nyonya, tambah 1 mangkok. Bentar ya.